Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa la ta'tur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Alhamdulillah di hari ini kita semuanya bisa berkumpul di masjid ini ya dalam keadaan sehat walafiat, walaupun beberapa hari ini Allah menganugerahkan kepada kita, memberikan rezeki kepada kita berupa hujan. Dan manusia mah gitu ya, dikasih hujan kapan gak hujan, pas giliran gak hujan. Hanya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan khuliqa halu'a, kan manusia itu apa? Manusia itu diciptakan dalam keadaan berkeluh kesah. Ya, kecuali kata Allah Subhanahu wa taala illal musallin, kecuali orang-orang yang melaksanakan salat salah satunya. Jadi intinya adalah ya kita semuanya adalah dengan hujan yang Allah turunkan kepada kita semuanya. Ya tinggal kita syukuri nikmat itu gitu ya. Itu saja mungkin bagian dari kita mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semuanya. Sebelum saya membahas tentang lanjutan fikih sholat ya, ini kemarin saya sampaikan tentang sholat sunnah ya. Jadi sebelum saya lanjutkan tentang fikih sholat, mungkin saya perlu menyampaikan satu hal. Ini kaitan dengan apa yang akan dilakukan oleh masyarakat Indonesia serentak seluruh Indonesia di hari Rabu pekan depan. Ya, ada yang disebut dengan pemilihan kepala daerah, ya, ada yang pemilihan wali kota, ada pemilihan pemilihan gubernur, ada juga pemilihan bupati. Saya tidak akan menyuruh antum milih, ya, karena nanti biar urusannya Pak Erwin aja yang mengarahkan harus milih siapa. Karena ini di masjid ya, nggak boleh ya. Kalau nanti saya di kantor boleh. Ya sebenarnya boleh-boleh aja sih di masjid juga gitu ya. Cuman maksud saya begini, saya tidak akan menyebutkan saya harus memilih siapa. Cuman saya perlu menyampaikan saja sebuah ungkapan yang disampaikan oleh salah seorang ulama. Ya. Ungkapan ini adalah disampaikan oleh Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad itu mengatakan begini, kata beliau, seandainya saya punya doa yang mustajab, maksudnya seandainya saya ini kalau berdoa ada satu doa yang dijamin akan dikabulkan, maka kata beliau saya akan meminta doa itu satu, yaitu saya akan memohon supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kalau saya punya doa yang mustajab, maka kata beliau saya akan berdoa untuk pemimpin. Ya maksudnya doa untuk pemimpin itu apa? Saya akan berdoa kepada Allah untuk kebaikan seorang pemimpin. Ketika ditanya kenapa gitu ya, kau berdoanya untuk seorang pemimpin? Kata beliau, idza ja'altuha fi nafsi lam ta'duni. Jika doa itu ada pada diriku saja, maka tidak akan melampauiku. Wa idza ja'altuha fi sultan. Tapi kalau doa itu kami mendoakannya kaitan dengan penguasa, maka solaha, maka dengan solaha fasolaha bisolahi al ibad wal bilad, maka dengan kebaikan yang dilakukan maka ketika saya doa kepada penguasa, maka dengan kebaikan penguasa itu maka akan baiklah para hamba dan negeri. Nah saya kira ini harus menjadi renungan ya buat kita semuanya, bahwa bahwa dalam konteks kepemimpinan ini satu hal yang penting ya. Jadi pemimpin itu jangan dianggap sesuatu yang remeh ya. Kenapa? Karena kepemimpinan ini akan berpengaruh ya. Ya contoh gitu ya, antum hujan-hujan begini, kenapa datang ke masjid ini? Karena disuruh kan? Ya kan? Coba kalau nggak di absen, betul nggak? Dan antum bersyukur disuruh ibadah tapi dipaksa. Karena tidak semua kantor menyiapkan itu. Saya kan hari Kamis ini ada
pertemuan pekanan dengan pimpinan dengan para pimpinan di sebuah kantor juga. Itu saya sampaikan tadi. Ya, kalau tidak dipaksakan ya kan masalah. Dan antum alhamdulillah dipaksanya paksa kebaikan kan? Kan antum disuruh ngaji coba setiap hari Kamis. Sebelumnya kan disuruh apa. Dan itu semuanya kebaikan. Nah, ini kan baru hal seperti ini saja. Apalagi mungkin kalau skalanya lebih besar lagi. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh." Sudah kalau ada gubernur menginstruksikan seluruh ASN atau wali kota bupati menginstruksikan seluruh ASN zuhur dan asar harus berjamaah. Dan itu nanti ada fingerprintnya gitu, sholat berjamaahnya itu. Kan dengan itu maka Allah akan memberikan kebaikan. Dan itu kan baru kebaikan itu saja. Belum kebaikan-kebaikan yang lain. Makanya betul kalau kata Fudail bin Iyad, jika pemimpin itu baik, maka kebaikan pemimpin itu bukan hanya untuk diri, tapi untuk yang lain, masyarakat dan negeri. Itu yang akan didapatkan. Ya, ini kan kalau kita keadilan kalau kepemimpinan itu adalah pemimpin yang baik. Makanya dalam konteks pemilihan pemimpin ini Allah mengajarkan kita di dalam Al-Qur'an. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadikanlah kami pemimpin untuk orang-orang yang bertakwa. Artinya apa? Artinya kita butuh pemimpin itu orang yang bertakwa. Kan jadikan kami pemimpin untuk orang-orang bertakwa. Maksudnya kan berarti jadikan kita pemimpin untuk orang yang bertakwa itu apa? Ya berarti kan kitanya baik. Dan kalau kebaikan itu ada, maka akan membawa kebaikan kepada masyarakat. Ini adalah saya kira hal yang penting gitu ya, yang perlu saya sampaikan di awal. Ya, sekali lagi saya tidak menyampaikan tentang memilih si ini dan si itu, karena saya yakin ini kabupaten kotanya beda-beda gitu ya. Jadi kalau suruh milih di kota Bandung nomor sekian gitu ya, udah Muhammad Ili gitu. Dan saya mah KTP-nya gimana gitu kan. Oh saya mah KTP-nya Kabupaten Bandung, kan beda-beda. Tapi coba dari mungkin kalau di Kabupaten Bandung, di kota Bandung, kira-kira pemimpin yang baik itu yang mana? Ya kan idealnya mah yang terbaik. Tapi kan mungkin kalau ada baik ambil yang terbaik. Kalau baik buruk ambil yang buruk. Kalau tidak ada yang baik, ambil yang keburukannya lebih kecil. Itu kan kaidah fikihnya begitu. Ketika ada dua madharat, maka ambil madharat yang lebih kecil. Nah, kenapa gitu ya kita ini harus mendapatkan kemenangan dalam konteks kepemimpinan ini? Karena mungkin ini yang perlu saya sampaikan di sini. Ya. Nah, apa sih arti kemenangan itu? Menang berkuasa itu artinya semakin besar kemampuan untuk menyebarkan ide. Maksudnya begini, ketika kita bisa berkuasa, maka dengan kekuasaan itu kita bisa menyebarkan ide-ide positif, ide-ide kebaikan. Di Jawa Barat itu ada Kang Aher dulu yang saya kenal, Gubernur Jawa Barat. Saya kenal yang lain, cuman yang lain mah saya kenal tapi dia nggak kenal, itu masalahnya. Ya kalau Ustaz Ahmad Heriawan insya Allah saya mengenal beliau pun insya Allah kenal saya gitu. Ya, karena pernah ketemu. Beliau pernah menyampaikan begini, kata beliau, ketika saya sebelum jadi gubernur, kan dia gubernur 10 tahun. Ketika sebelum saya jadi gubernur, saya hanya bisa memberikan beasiswa mungkin kepada 100-200 orang anak yatim selama sebulannya. Tapi ketika saya jadi gubernur, saya bisa menyantuni ribuan orang. Ketika sebelum saya jadi gubernur, saya mungkin hanya bisa memberikan beasiswa 100-200 orang. Tapi ketika saya jadi gubernur, saya bisa membangun ratusan ribu lokal kelas. Artinya kan sekolah itu kan harus ada kelasnya kan. Maka di zaman beliau kan ada bantuan untuk sekolah kaitan dengan bangunannya. Salah satunya dulu pesantren tempat saya belajar dapat bantuan dari beliau. Bukan semuanya, tapi ada beberapa ruangan itu yang kebetulan beliau yang membangun bukan beliau, tapi dari anggaran itu. Di sini ada yang pernah SDSB? Gak ada ya? Ada yang pernah ngalamin zaman SDSB bukan main? Ada Pak Erwin? Ada yang lain? Gak ada ya? Ini milenial semua berarti ya? Nggak, Gen Z semua ya? Ini Gen Z lagi. Nah, dulu mungkin kaitan dengan milenial, kaitan dengan SDSB itu SDSB itu judi yang dilegalkan oleh negara. Jadi judi tapi negara melegalkan. Kenapa melegalkan? Karena itu di bawah Dinsos langsung. Makanya zaman dulu saya ingat lagi kecil gitu ya. Itu kalau nonton TV-nya itu kan TV hitam putih, ternyata ada pertandingan bola
pertandingan Piala Dunia. Siaran ini terselenggara atas kerjasama TVRI, Televisi Republik Indonesia, bekerja sama dengan SDSB. Itu ustadz ceramah di mana-mana, itu tengaruh. Demo di mana-mana gak ngaruh. Tapi ternyata ganti mensos, menteri sosialnya baru, kemudian ditandatangani SDSB terlarang. Udah selesai. Makanya inilah yang pernah disampaikan, ya. Ada kalanya Allah akan menguatkan dengan kekuasaan apa-apa yang tidak bisa dikuatkan oleh Al-Quran. Ya contoh kaitan dengan apa namanya, kaitan dengan di salah satu provinsi di Indonesia kan, pernah ada apa namanya, ada itu teh apa namanya, Mas Shallallahu Muhammad, ada tempat dugem itu apa, karaoke ya, kayak karaoke gitulah, tapi karaoke yang nggak benernya gitu ya. Kan sulit orang menghentikannya, tapi dengan tanda tangan seorang pimpinan itu bisa selesai. Nah makanya tadi saya sampaikan, inilah memilih pemimpin itu bagi kita bukan hanya memilih begitu saja, tapi itu juga nanti ada tanggung jawabnya di akhirat. Antum melihat videonya Agim kemarin ya, ada videonya Agim itu bagus tentang, bagi saya katanya memilih pemimpin itu bukan urusan dunia saja, tapi urusan dunia akhirat, karena nanti juga akan dipertanggungjawabkan. Ya saya yakin kalau antum-antum mau iya kalau milih pemimpin mau tergoda oleh serangan duha atau serangan subuhnya, kan ada serangan fajar, ada serangan duha gitu ya. Saya yakin enggak lah. Tapi kan ya antum harus memilih tuh kira-kira yang baik mana. Ya kalau dua-duanya baik ya pilih yang terbaik. Satu baik satu buruk, pilih yang baik. Dua-duanya tidak baik, pilih yang kemadharotannya lebih kecil. Ini adalah konteksnya kaitan dengan apa, dengan bab ini. Tapi itu sekedar apa, tadkirah awal ya, sekedar tadkirah buat saya dan buat kita semuanya kaitan dengan pemilihan pemimpin ini. Tapi hari ini mungkin kita akan bahas ya tentang sholat sunnah ya. Kemarin kita sudah membahas tentang sholat sunnat ini. Pertama mungkin saya ulang kembali ya. Pertama sholat rawatib. Kan sholat rawatib itu ada yang muakkadah, ada ghair muakkadah. Yang muakkadah itu ada 12 rakaat. Yang kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, siapa yang menjaga 12 rakaat. Ya, di sini disebutkan siapa yang mohon maaf sebentar, hadisnya di bawah. Ya, siapa yang menjaga 12 rakaat ya setiap hari, setiap hari, maka maka Allah akan bangunkan buat orang tersebut rumah di surga. Jadi siapa yang menjaga sholat 12 rakaat setiap hari, maka Allah akan bangunkan buat orang tersebut rumah di surga. Ini kan satu hadis Nabi SAW yang berbicara tentang keutamaan rawatib. Apa 12 rakaat itu? 2 sebelum subuh, 4 sebelum zuhur, 2 setelah zuhur, 2 setelah maghrib, 2 setelah isya. Itu adalah 12 rakaat. Nah itu dijaga. Tapi itu para ulama mengatakan sholat sunat rawatib muakkadah. Atau ada yang ghair muakkadah. Nah kalau yang ghair muakkadah ini 10 rakaat. Apa 10 rakaatnya? Kalau tadi kan sebelum zuhur udah, setelah zuhur kan 2. Nah setelah zuhur itu bisa 4. Jadi tambah lagi 2. Kemudian sebelum zuhur, sebelum asar 4, berarti 6. Sebelum maghrib 2 dan setelah maghrib sebelum maghrib 2 dan sebelum isya 2. Nah ini kan berarti sholat rawatib itu ada 12 rakaat plus 10, jadi 22 rakaat. Antum memilih yang mana silahkan. Tapi minimal yang 12 itu selalu dijaga. Kenapa? Karena kata Rasulullah, siapa yang menjaga 12 rakaat itu, Allah akan jamin orang itu masuk ke Allah akan bangunkan buat orang tersebut rumah di surga. Jadi kalau antum punya kapling di surga, insya Allah masuk surga. Di sini ada yang punya kapling di komplek mana gitu? Kan di kota Bandung yang lagi ramai sekarang Sumarekon atau apa ya? Ada yang punya rumah di Sumarekon? Ya pasti kan punya ID di Sumarekon kan? Gitu lah. Nah, itu adalah salat rawatib. Kemudian yang kedua, ini yang disebut dengan sholat sunat wudu, atau bahasa kita sering disebut dengan syukrul wudu. Dalam sebuah hadis, aku melihat Nabi SAW berwudu, kemudian beliau bersabda, siapa yang berwudu seperti wuduku ini, kemudian dia sholat 2 rakaat, tidak berbicara masalah dunia di antara wudu dengan sholat itu, maka dosa-dosa yang telah lalu akan diampuni. Jadi ini biasakan kita sholat sunat setelah wudu. Kalaupun nggak ada sholat sunat secara khusus, maka bisa jadi kalau kita wudu masuk ke
masuk ke masjid, sholat rawatib, itu termasuk ke dalam hadis ini. Nah kemudian ada kisah ini tentang Uqbah bin Amir, ya bukan kisah. Uqbah bin Amir mengatakan, tidaklah seorang muslim berwudu lalu menyempurnakan wudu dan sholat 2 rakaat dengan hati dan wajahnya, kecuali baginya surga, illa wajabat lahul jannah, kecuali wajib bagi Allah akan masukkan orang itu ke dalam surga. Ini kan berarti satu dapat ampunan, yang kedua dimasukkan ke dalam surga. Yang ketiga dari sahabat Abu Hurairah, ini tentang Bilal. Rasul pernah bertanya kepada Bilal, hadisni bi arja'a amalin amil tahu fil Islam, ceritakan kepadaku amalan yang kamu lakukan dalam Islam. Kenapa? Kata beliau, kata Rasul, karena saya mendengar suara kedua terompahmu di surga. Jadi kamu melaksanakan amal apa? Maka kata Bilal bin Rabah, tidak ada amalan yang paling aku harapkan daripada aku bersuci setiap malam atau siang, kecuali pasti aku akan sholat 2 rakaat, akan sholat dengan wudhu itu, padahal itu tidak diwajibkan atasku. Jadi Bilal itu batal wudhu bukan karena sholat, setiap batal wudhu, dan setiap wudhu itu kemudian sholat 2 rakaat. Kalau tidak ada sholat, tapi kalau ada sholat ya sholat biasa aja. Kan ini adalah satu amal ibadah yang ringan, sebenarnya tidak perlu biaya. Ini adalah sholat syukrul wudhu. Para ulama mengatakan ini adalah sholat, ini adalah sunnah, dan jumlah rakaatnya ada 2. Nah yang jadi pertanyaan begini, boleh gak menggabungkan niat sholat sunnah? Contohnya kita masuk masjid habis wudhu kan, mungkin teman-teman tadi sebelum kesini pas datang azan asar, wudhu, kemudian setelah wudhu kan azan. Nah ketika azan itu mungkin ada jeda antara azan dan iqomah, boleh nggak digabungkan? Para ulama mengatakan kaitan dengan menggabungkan ini, maka apa? Maka kalau kita bisa, kalau berbicara tentang menggabungkan ini, para ulama mengatakan bahwa diperbolehkan menggabungkan 2 niat sholat sunnah dalam satu ibadah. Jadi 2 sholat sunnah dalam satu ibadah boleh. Antum contohnya masuk ke dalam masjid, ada tahiyatul masjid, ada rawatib kan? Maka apa yang mau dilakukan? Lakukan aja 1 rawatib, maka tahiyatul masjid masuk. Antum habis wudhu, tahiyatul masjid, kan sholatnya, berarti kan bisa 2 sholat. Tapi kalau antum 1 sholat saja cukup, sholat tahiyatul masjid udah cukup. Ini kan kaitan dengan apa? Dengan sholat yang disampaikan tersebut. Nah berikutnya adalah sholat tahiyatul masjid. Nah sholat tahiyatul masjid ini adalah kalau kita melaksanakan sholat, khusus kalau kita masuk ke masjid. Walaupun memang kalau kita berbicara tahiyatul masjid ini adalah tahiyatul masjid bis sholati wal baiti bit tawafi. Tahiyatul masjid ini kalau kita di Bandung, kalau kita di masjid biasa, sholat. Tapi kalau di Mekah, kalau di Masjidil Haram, tahiyatul masjidnya bisa diganti dengan tawaf. Makanya mudah-mudahan kita bisa umroh bareng ya. Apa-apa. Kita berdoa aja mudah-mudahan pas nanti bulan Desember dapat proyek gitu ya 100 miliar gitu ya. Nanti setelah itu kan keuntungannya gede, seluruh karyawan libur 10 hari. Kenapa? Umroh sadayana tenanawan kan. Boleh kan kalau umroh bareng? Nanti saya ikut ya. Saya biarin yang bimbingnya aja lah. Mumpung ada Pak Mujib itu di belakang. Nah, cina nanti itikafnya di Masjidil Haram katanya. Siap lah insya Allah ya. Saya siap menemani insya Allah ya. Jadi itikafnya nanti mudah-mudahan Ramadan tahun ini itikafnya di Masjidil Haram. Tapi antum lebaran di Mekah baik. Yang enggak punya istri biarin, dan yang punya istri mikir-mikir. Ya biarin lah, mudah-mudahan berdoa aja lah. Nah, bagi kita mah ya, kita berdoa. Jadi tahiyatul masjid itu di masjid dengan sholat. Kalau di Ka'bah di Mekah itu dengan tawaf. Ya, itu adalah dengan tawaf. Jadi kalau kita masuk ke Masjidil Haram dengan tawaf. Nah kalau umroh, kalau mengenakan apa? Kalau kita mau umroh maka apa? Maka kita dengan ihram. Jadi itu sebenarnya ihram itu ibaratnya tahiyatul masjid gitu. Jadi kalau kita masuk ke masjid kan memuliakan masjid apa? Sholat. Kalau masuk ke Masjidil Haram, tawaf. Kalau kita umroh, ibaratnya tahiyatul masjidnya itu adalah pakai ihram. Kalau di Mina melontar jumroh. Jadi kalau di Mina itu kan kalau ada pas haji melontar jumroh. Di Arafah dengan wukuf. Ya. Kalau bertemu dengan muslim gimana memuliakannya? Dengan mengucapkan salam. Nah ini adalah kaitan
dengan tahiyatul masjid ini. Nah, Rasul mengatakan apabila salah seorang di antara kalian masuk masjid, jangan duduk kecuali dia sholat 2 rakaat. Nah, sholat tahiyatul masjid ini bisa jadi kalau kita masuk ke masjid kemudian berbarengan azan, maka jangan sholat dulu, tunggu dulu azan sampai selesai. Nah, kalau azan sudah selesai, ya udah kita tahiyatul masjid. Kalau waktunya panjang, kalau waktunya pendek, ini kalau tahiyatul masjid dengan rawatib gak cukup, pilih aja satu rawatib cukup, maka tahiyatul masjid akan ikut. Ya, ini adalah tadi yang disampaikan kaitan dengan dua niat di dalam satu sholat. Ini hadis-hadis yang berbicara tentang tahiyatul masjid. Nah, para ulama sepakat adalah tahiyatul masjid ini adalah termasuk sesuatu yang disunnahkan oleh Allah oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jumlah rakaatnya adalah 2. Nah, waktu pelaksanaannya memang tahiyatul masjid ini ada 2 pandangan ulama kalau di waktu terlarang. Contoh gitu ya, antum masuk ke masjid 4:30, kan masuk ke masjid 4:30. Nah, kira-kira tahiyatul masjid atau enggak? Kira-kira gimana, tahiyatul masjid atau enggak? Sebagian ulama mengatakan nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Kalau 4:30 sore maksudnya. Kenapa? Karena 4:30 itu kan waktu terlarang kita untuk melaksanakan sholat. Jadi ada 3 waktu yang terlarang untuk melaksanakan sholat sunnah. Pertama adalah ba'da subuh sampai terbit matahari. Yang kedua adalah jadi ba'da subuh sampai terbit matahari. Yang kedua kapan? Yang kedua itu adalah yang terlarang itu adalah kurang lebih sekitar 10 atau 15 menit sebelum azan zuhur sampai tergelincir matahari, sampai azan zuhur. Jadi ketika matahari di atas, itu tidak boleh kecuali sampai matahari tergelincir. Nah, matahari tergelincir itu tandanya apa? Azan zuhur. Kemudian ba'da asar sampai maghrib, itu adalah tidak boleh kita melaksanakan sholat sunat. Nah, para ulama mengatakan sholat sunat yang terlarang itu adalah sholat sunat yang nggak ada sebab. Kalau ada sebabnya nggak apa-apa. Salah satunya apa? Sholat yang ada sebab itu adalah sholat tahiyatul masjid. Ini adalah kaitan dengan ini. Maka dalam hadis, apabila kamu masuk janganlah duduk kecuali kamu sholat sunat dulu. Nah, terus gimana kalau terlanjur duduk? Para ulama menyebutkan bahwa yang paling afdol adalah mengerjakan sholat tahiyatul masjid sebelum duduk. Lalu bagaimana jika sudah terlanjur duduk? Apakah tetap berdiri? Para ulama menjabarkan bahwa jika jedanya masih sebentar atau tidak terlalu lama duduknya, maka disunahkan berdiri lagi untuk mengerjakan sholat tahiyatul masjid. Tapi kalau jedanya terlalu lama, ya nggak usah sholat tahiyatul masjid. Jadi gini, antum teh masuk masjid gitu ya, saya masuk masjid, duduk katanya udah setengah jam, saya belum tahiyatul masjid, nah itu mah nggak usah. Tapi antum teh masuk masjid baru sebentar, itu nggak apa-apa. Duduk sebentar baru tahiyatul masjid. Terus ada Ustaz cenah Nabi mah duduk langsung ke masjid ngobrol, beri nangtung saja. Apakah kita sholat tahiyatul masjid? Ya tentu ini mah harusnya kan sholat dulu, baru setelah itu mungkin kalau ada aktivitas yang mau dilakukan ya tadi, tapi asa keterlaluan gitu ya, di masjid hanya ngobrol begitu saja. Ini adalah tentang tahiyatul masjid. Nah, terus bagaimana kalau tahiyatul masjid di musola? Maksud musola ini adalah masjid tapi bukan masjid, yaitu apa? Bagaimana hukumnya adalah kalau di musola. Jadi musola ini kan maknanya tempat sholat, masjid juga maknanya tempat sujud, sebenarnya kan begitu. Jadi apa yang dimaksud dengan musola di sini? Istilah di kita ini musola, langgar, surau atau lain sebagainya. Nah, para ulama mengatakan masjid itu adalah bangunan yang diniatkan sebagai wakaf untuk ibadah. Artinya bukan bangunan yang berada di tempat yang disewa. Contoh begini, di rumah mungkin antum ada yang di rumahnya punya musola. Mungkin kan suka ada ya. Saya kemarin di salah satu rumah gitu ya. Itu mah memang ada tempat sholatnya gitu ya. Nah, kalau itu mah para ulama mengatakan ini mah cuma sholat aja gitu ya, sehingga kalau masuk ke situ tidak perlu sholat tahiyatul masjid gitu ya. Mungkin antum di kantor ada sengaja dibuat ruangan kecil gitu ya, sengaja gitu ya, mungkin ruangan kecil untuk sholat gitu ya, mungkin cukuplah untuk 20 orang 30 orang, maka itu tidak perlu tahiyatul masjid. Atau mungkin kalau di hotel ya, kan di hotel-hotel suka ada tuh, kalau mungkin pas ada meeting gitu kan, kemudian ada ruangan gitu ya, maka itu tidak perlu tahiyatul masjid. Kenapa? Karena itu makan bukan tempat hanya tempat sholat saja ya. Dan tadi kalau disebut masjid oleh definisi para ulama adalah tempat sholat tapi diwakafkan. Nah, namun jika musola tersebut berada di tempat yang disewakan seperti musola di perkantoran dan lain sebagainya, itu tidak termasuk definisi masjid. Artinya kita tidak bisa melakukan sholat tahiyatul masjid di musola yang seperti ini.
Sebab musola tidak berada di tempat tanah wakaf. Wallahu a'lam. Walaupun kata Imam Ar-Romli mengatakan bahwa, ya kata beliau, dan tidaklah tercakup dalam definisi masjid adalah ribat atau musollaid, lapangan dan bangunan atau ruangan yang terletak di tanah sewa dalam bentuk masjid, sekalipun diizinkan untuk sholat di situ oleh mereka yang membangunnya. Kan ada contohnya di beberapa tempat seperti itu. Kantor contohnya kan. Dulu saya ketika di Madinah itu dulu ada teman saya kerja di salah satu kantor, dan dia waktu itu kerja di situ kerja di situ tuh tidurnya juga di situ. Nah tidurnya di situ, tapi di lantai berapa gitu ada musolanya. Kalau lagi jam kantor ramai, tapi kalau malam sepi. Nah itu kan maksudnya musola yang seperti itu gitu ya. Jadi memang sengaja dibuat untuk tempat sholat. Nah, ini tidak perlu. Nah tahajud saya tidak usah bahas ya, kalau tahajud mungkin hanya sekilas saja. Cuman kalau saya membahas tentang tahajud, saya hanya akan membahas saja bahwa tahajud ini adalah sholat yang dilakukan setelah bangun tidur. Sebagian ulama mengatakan begitu. Atau disebut juga dengan qiyamul lail gitu ya. Sholat malam. Cuma dinamakan tahajud kenapa? Karena bangun setelah sholat setelah bangun tidur, itu namanya tahajud. Yang dilakukan tentu sebelum sholat subuh. Nah sholat tahajud ini kata Rasulullah, sholat yang paling utama setelah sholat wajib itu adalah sholat malam. Dan diantara sholat malam itu adalah sholat tahajud. Nah berapa jumlah rokaatnya silahkan antum mau berapapun. Apakah sholatnya dua salam atau 4 boleh silahkan. Mau 2 boleh, mau 4 juga boleh, silahkan. Ini adalah kaitan dengan sholat tahajud ini. Tapi yang jelas Rasul mengatakan dalam sebuah hadis, kerjakanlah sholat malam, sesungguhnya sholat malam itu adalah kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian. Sholat malam itu termasuk bentuk taqarrub kita kepada Allah dan akan menghapus dosa-dosa kita dan mencegah dari perbuatan dosa. Maka ini saya kira sangat penting ya, kaitan dengan sholat malam atau sholat tahajud ini. Minimal 2 rakaat lah. Ya memang sekarang agak berat karena subuhnya jam berapa sekarang? Jam 4 ya, jam 4 pas ya sekarang ya. Jam 4 pas. Yang mending di sini baru jam 4. Kalau di negara-negara Eropa kadang subuhnya jam 2. Kebayang gitu kalau subuh jam 2. Saya pernah dulu ketika kuliah S2 itu subuhnya jam 3. Jadi subuhnya jam 3. Jadi antum kalau ngantor jam 8 tuh bisa tidur deh. Ya kan, contohnya kan antum jam 3 bangun, sholat subuh, syuruk kan jam 4, 4:30 lah syuruk. Ngantor jam 8 kan berarti jam 5, 6, 7 ya masih 3 jam. Kan, tidur lagi jam berarti 5:30, 5:30, 6, 5:30, 7, 7:30. Lalu masih bisa tidur. Lagi ngantornya jam 9. Makanya betul kalau di dalam Al-Qur'an kan Rabbul Masyriqaini wa Rabbul Maghribain kan begitu. Allah itu adalah Rabb pemilik timur dan barat, 2 timur dan 2 barat. Sebagian ulama menafsirkan 2 timur dan 2 barat itu maksudnya adalah waktu terbitnya matahari dan waktu terbenamnya matahari, waktu munculnya bulan dan waktu tenggelamnya bulan. Itu kan antara musim panas dengan musim dingin berbeda. Ya, makanya dalam sebuah hadis disebutkan asyita ghanimatul abid atau ghanimatul baridah. Musim dingin itu adalah ghanimah, harta rampasan perang yang didapatkan tanpa peperangan. Mungkin di Indonesia mah enggak ya. Maksimal mentok subuh jam berapa di Indonesia? 5:10 lah ya, lebih 10 ya. Jam 4:40 paling ya. Itu kan udah mentok banget. Tapi di beberapa negara itu yang musimnya ada musim panas, musim dingin gitu ya. Itu subuhnya bisa 6:30. Jadi saya waktu di Turki itu bangun 5:30 can adzan subuh. Di antum bangun 5:30 masih bisa tahajud gitu. Nah itu kenapa kenapa musim dingin itu ghanimatul abid? Karena di musim dingin itu ya panjang malamnya bisa tahajud, pendek siangnya bisa qiyamul bisa puasa. Jadi enak kalau musim dingin. Di Arab itu kalau musim dingin enak. Subuh 5:30, maghrib jam 5. Jadi puasanya cuma berapa jam? 5:30 berarti cuma 11 jam setengah. Itu kalau musim, udah malamnya panjang. Kan subuh maghribnya 5:30, jadi nanti maghribnya jam 5, subuhnya 5:30. Jadi kalau bangun jam 5 teh masih bisa tahajud. Antum melamun hari-hari ini di Indonesia, di Bandung, bangun jam 5, sholat apa? Kalau bangun jam 5, sholat apa? Masih subuh ya, jam 5 mah. Tapi kalau jam 5:30, nah itu subuh udah habis tuh. Karena kan syuruknya sekarang jam berapa coba? Syuruknya itu jam 4 berapa ini lihat coba di sini ada. Ini kan ada Isya subuh jam 4 lebih 1,
Nah itu tuh ada jam 4 lebih 1, lihat syuruknya. Syuruk kan terbit matahari, lihat jam 5 imsak itu ya. Bentar. Syuruknya jam 4 lebih 1. Nah, subuh ya. Syuruknya jam 5.22. Jadi jam 5.22 itu antum udah habis waktu sholat subuh. Jadi kalau antum bangun setengah 6 berarti sholat duha kayaknya ya. Ya kan sholat duha. Nah, tapi ini sekali lagi adalah jadi sholat malam ini kebiasaan orang soleh. Jadi jangan lupakan gitu ya sholat malam ini. Ya, kenapa gitu ya, dalam hadis juga disebutkan Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir, siapa yang berdoa Allah kabulkan, siapa yang minta perlindungan Allah lindungi. Dalam hadis lain Rasul mengatakan, ayyuhan nas, wahai manusia, absus salam, sebarkan salam, wa atimut ta'am, berikan makan, wasilun wasallu wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Salatlah ketika orang terlelap tidur, maka kamu akan masuk surga dengan selamat. Ini adalah kaitan dengan apa? Ini kaitan dengan sholat tahajud itu. Jadi, nah sholat tahajud itu tadi sekali lagi para ulama mengatakan itu qiyamul lail, ya. Tapi sebagian lagi mengatakan ya dengan tahajud manggala itu intinya mah sholat dilakukan di malam hari. Ya, ini tahajud. Berapa jumlah rakaatnya? Minimal 2. Memang sebagian mengatakan maksimal 8, ada yang maksimal 10, ada yang maksimal 12. Tapi ada juga sebagian ulama mengatakan tidak ada maksimalnya. Silahkan berapapun. Ya, ini adalah kaitan dengan sholat tahajud ini tidak ada maksimalnya. Kapan waktu pelaksanaannya? Dari setelah sholat isya sampai adzan subuh. Jadi pelaksanaan sholat tahajud itu panjang. Dari sholat isya sampai subuh. Jadi sampai adzan subuh. Jadi kalau antum bangun jam 4:05, nah itu bisa tuh tahajud. Bisa kita melaksanakan sholat tahajud terlebih dahulu kaitan dengan sholat ini. Nah terus apa bedanya dengan qiyamul lail? Nah sebenarnya kalau qiyamul lail ini ibadah secara umum di malam hari, itu namanya qiyamul lail. Antum baca Quran, antum sedekah, antum apapun di malam hari itu namanya qiyamul lail. Artinya menghidupkan malam dengan ibadah. Walaupun identik kalau yang disebut dengan sholat qiyamul lail ini adalah sekarang dengan istilah tahajud. Ya enggak lah gitu ya. Kaitan dengan istilah mah kita tidak usah terlalu bingung kaitan dengan istilah ini. Nah kemudian berikutnya adalah ada sholat tarawih. Tarawih ini Ramadan ya secara khusus. Ada sholat witir. Kalau sholat tahajud itu adalah sholat yang 2, 4, 6, 8, 10, 12 gitu ya. Nah kalau witir itu diakhiri dengan ganjil, maka disebut dengan sholat witir. Nah witir ini boleh sebelum tidur. Jadi kalau antum khawatir karena kelelahan di siang hari, khawatir tidak bangun di malam hari, maka lebih baik witirnya sebelum tidur. Karena Rasul pernah berwasiat 3 hal. Jadi Rasul itu pernah wasiat 3. 1, puasa 3 hari setiap bulan. Yang kedua, 2 rakaat sholat duha. Yang ketiga adalah witir. Yang ketiga adalah sholat witir. Jadi ini sholat witir. Kemudian ada disebut dengan sholat duha. Nah sholat duha ini minimal 2. Memang maksimal sebagian mengatakan 8, sebagian mengatakan 12. Tapi sebagian mengatakan bebas. Nah sholat duha itu adalah dari sejak syuruk terbit matahari tambah 10 menit atau 15 menit. Berarti kalau sekarang syuruknya adalah jam 4.22 tambah 10 menit berarti jam berapa? 5.22 berarti tambah 10 berarti 5 ya 32 kan? Nah di 5.32 ini antum sudah bisa sudah bisa sholat duha. Nah kemudian tambahkan kapan berakhirnya waktu sholat duha? Sholat duha itu berakhir kurang lebih kapan? Sekitar 10 atau 15 menit sebelum adzan zuhur. Ini ada yang disebut dengan sholat duha. Ini sebenarnya sholat ini kan masyhur di kita ya, sholat duha ini. Tapi saya akan bahas di sini tentang waktunya ya. Sebentar. Ini kan hadis-hadis tentang sholat duha. Para ulama 4 sepakat sholat duha itu adalah hukumnya sunnah gitu ya. Ini adalah jumlahnya minimal 2. Tadi saya sampaikan ini jumlah minimal. Ada sebagian mengatakan maksimalnya 8 ya. Tapi ada juga yang mengatakan 12 ya. Ini adalah wa aqalluha rakaatan. Salat duha itu minimal 2. Wa aktsaruha 8 rakaat. Sebagian mengatakan paling banyak 8 rakaat. Ini adalah kaitan dengan salat duha ini berapa jumlah rakaatnya memang terjadi perbedaan lah intinya gitu ya. Nah, cuman saya akan membahas waktunya saja. Kapan waktunya? Waktu pelaksanaan salat duha itu terbentang luas mulai ketika matahari sudah terbit sempurna bulatannya sampai menjelang azan zuhur. Artinya sholat duha itu boleh dikerjakan di awal waktu. Contoh jam 6. Kalau sekarang kan jam 5.35 lah atau
jam 5.40 itu sudah bisa sholat duha. Dengan syarat matahari sudah sempurna bulatannya. Juga boleh dikerjakan di akhir waktu mepet dengan waktu zuhur, dengan syarat belum azan zuhur atau belum masuk waktu duhur. Akan tetapi kalau sholat duha ini lebih utama waktunya itu di tengah-tengah. Kalau sholat witir itu utamanya di akhir malam. Tapi kalau sholat duha itu utamanya di tengah-tengah. Yang paling afdol itu adalah mungkin kalau di Indonesia sekitar jam 9-an. Karena dalam sebuah hadis disebutkan hina tarmidul fisal. Ketika punduk unta itu sudah kepanasan. Ya mungkin kalau sekarang ya jam 8 jam setengah 9, jam 9-an lah. Di kita kan kurang lebih seperti itu tentang bacaannya, tentang waktunya. Nah, boleh nggak sholat duha berjamaah? Bisi gitunya di kantor mau ngadakan berjamaah. Ya boleh-boleh aja, tapi sekali-kali jangan keseringan. Tapi dianjurkan adalah sholatnya berjamaah, sholatnya sendiri. Ini adalah kalau kita berbicara tentang sholat duha. Nah, kemudian ada yang disebut dengan sholat syuruk. Sebagian ulama mengatakan sholat syuruk ini kalau nggak salah bulan kemarin di bulan kemarin saya bahas tentang sholat syuruk ini adalah saya sampaikan sholat syuruk ini kan sebagian mengatakan sholat duha tapi dilakukan di awal waktu. Yang keutamaannya siapa yang sholat subuh berjamaah kemudian dia duduk di masjid sampai terbit matahari, kemudian ketika terbit matahari sholat 2 rakaat, maka kata Rasulullah pahalanya seperti haji dan umroh. Nah, ini kalau bisa antum lakukan. Ya kalau antum harus ngantor, mungkin di weekend. Saya nggak keburu kalau saya ngantor berangkat jam 6. Kalau sekarang jam 6 masih keburu. Kalau antum mau sholat mau syuruk dulu, sekarang kan sampai setengah 6 kan? Jam 5.22 kan tadi udah sampaikan. Maka antum kalau berangkat jam 6 masih keburu. Kecuali mungkin kalau sudah subuhnya jam 5 kurang 20 gitu ya. Nah kan berarti nanti syuruknya sekitar jam 6. Nah ini kalau kondisi seperti itu babnya beda. Tapi tadi ini adalah kaitan dengan sholat syuruk. Nah sebagian ulama mengatakan sholat syuruk itu sholat duha tapi dilakukan di awal waktu. Nah ada yang mungkin yang ke bawah-bawahnya agak berbeda. Ada yang pernah dengar sholat awwabin? Nah sholat awwabin ini sebagian mengatakan itu sholat duha. Nah kenapa sholat awwabin ini dinamakan dengan sholat duha? Karena awwab itu adalah orang yang kembali atau bertaubat kepada Allah. Kan kenapa sholat duha disebut sholat awwabin? Karena ya kalau kita lihat kaitan dengan sholat duha itu disebut sholat awwabin, karena orang sedang sibuk mencari dunia, dia kembali kepada Allah untuk berdoa, untuk melaksanakan ibadah sholat. Makanya sholatul awwabin, dia kan sebutkan dalam hadis, sholatul awwabin hina tarmidul fisal. Sholat awwabin itu ketika matahari mulai menyengat. Para ulama berdalil dengan hadis ini bahwa Nabi SAW mengatakan sholat awwabin ketika anak unta mulai kepanasan. Kira-kira itu jam berapa? Ya jam 9-an tadi. Makanya sholat duha itu dipasnya di waktu itu. Nah ada sebagian ulama mengatakan sholat awwabin itu adalah sholat sunat yang dikerjakan 6 rakaat antara maghrib dan isya. Ada yang pernah melakukan ini? Atau orang tuanya ada? Kalau saya dulu mertua saya yang sering melakukan ini. Jadi mertua saya itu sholat maghrib berjamaah di masjid, sholat ba'diyah di masjid, pulang. Maka pulang ke rumah, maka beliau melaksanakan sholat dan baca Quran. Nanti sampai isya ke masjid, baru setelah isya beliau makan biasanya. Walaupun beliau berpuasa, biasanya berbuka aja dulu, nanti makannya ba'da isya. Nah ini disebut dengan sholat awwabin. Biasanya ketika sholat di masjid atau musola, ada beberapa orang setelah maghrib atau salat sunat ba'diyah melaksanakan sholat 6 rakaat. Sholatnya dua-dua, jadi 3 kali salam. Ini disebut dengan sholat awwabin. Nah, atau disebutkan oleh para ulama mengatakan sholat ini adalah sholat ghaflah. Ghaflah itu sholat apa? Lalai ya. Ghaflah itu kan lalai. Makanya ada di kitab permainan apa namanya? Gapleh. Saya nggak tahu gapleh itu dari goplah atau apa, saya nggak tahu ya. Saya nggak bisa mengatakan itu goplah itu dari gapleh itu dari goplah, enggak. Tapi biasanya kalau main gapleh gitunya mual ayat subhanallah, Allahu akbar ayat. Moal gitunya. Alhamdulillah jadi balak genep cenah moal. Innalillahi cenah nol paeh balak nol. Kan moal ayat aja seperti itu. Nah, ini goplah. Ya,
Bagaimana hukum main gapleh itu nanti pembahasannya di tempat lain ya. Saya tidak akan membahas tentang itu. Nah, sebab banyak orang-orang melalaikan karena sibuk makan malam, tidur dan lain sebagainya. Kan di waktu itu biasanya apa? Kalau di kita kan, kalau zaman dulu mungkin bisa jadi sudah ada yang tidur. Kalau di kita kan biasanya waktu sholat malam. Kemarin pertandingan Indonesia itu jam berapa kemarin mainnya? Jam 7 ya, menang 2-0 ya. Saya sedang ikut debat itu, deg-degan. Wah, ini berapa kosong ini? 2-0. Pas 2. Saan gitu ya. Masuk Pak Eko. Saya masih ikut debat, langsung saya bilang ke tim, itu 2-0 sekarang. Nah, itu kan. Nah, tapi ini kan disebut dengan sholat ghaflah, sholat lalai gitu ya. Karena orang lalai. Biasanya kan di waktu itu, waktunya biasanya leye-leye dan lain sebagainya kan. Makanya disebut dalam mazhab Syafi'i itu mengatakan itu sholat ghaflah. Sholat awabin itu adalah 6 rakaat antara maghrib dan isya. Sebab ada hadis riwayat Imam Tirmidzi. Ini ada hadis yang riwayat Imam Tirmidzi. Disebutkan apa? Man shalla sitta rakaatin bainal maghribi wal isya kutiba lahu ibadatu isnai asyara sanah. Siapa yang sholat 6 rakaat setelah sholat maghrib, jadi sholat 6 rakaat setelah sholat maghrib, kemudian sebelum sholat isya, artinya antara maghrib dan isya, maka apa? Maka Allah akan catat kepada dia seperti ibadah 12 tahun. Kan bisa kebayang, ini ada kan kaitan dengan ini. Kata Imam Mawardi mengatakan, kana Nabi yusalliyaha wa yaqulu hadhihi salatul awwabin. Kata Imam Al-Mawardi mengatakan, di dalam kitab Mughnil Muhtaj, Rasul pernah melaksanakan sholat ini, dan kata beliau itulah sholat awwabin. Jadi sholatnya adalah 6 rakaat antara maghrib dan isya. Ada sebagian lagi mengatakan sholat awwabin itu adalah sholat sunnah 20 rakaat antara maghrib dan isya. Jadi kalau pertama mah sholat duha, kalau yang kedua dan ketiga mah sama-sama sholat setelah maghrib sampai isya. Tapi yang membedakan apa? Kalau yang sholat awwabin ini adalah yang tadi 6, kalau ini 20 rakaat. Nah memang disebutkan, ya ada riwayat katanya apa? Kaitan dengan apa? Kaitan dengan ini dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW bersabda, siapa yang sholat antara maghrib dan isya 20 rakaat, banallahu lahu baitan fil jannah. Allah akan bangunkan buat dia rumah di surga. Nah cuman memang ini hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Jadi ini adalah kalau kita berbicara tentang sholat awwabin, ya bisi gitu ya. Ya kalau mau melaksanakan silahkan. Enggak, saya mah ada sholat awwabin itu sholat dua, silahkan. Bisi mungkin nanti di sini yang belum nikah tiba-tiba nanti punya istri gitu ya. Setiap ba'da maghrib itu apa? Sholat ba'diyah, kemudian sholat 6 rakaat. Nah itu bisi gitu ya, atau punya mertua gitu ya. Ya nggak apa-apa. Karena ini tadi sebagian ulama mengatakan tadi itu disebut dengan sholat awwabin. Ya, ini adalah sholat awwabin. Kemudian yang berikutnya ada yang disebut dengan sholat tasbih. Ini kan, ini mungkin jarang ya, kalau yang tadi 1 sampai 8 gitu, itu kan masyhur di kita. Rawatib, sholat duha, dan lain sebagainya. Tapi kalau sholat tasbih mungkin, kayak tadi sholat awwabin, mungkin ada yang belum pernah melaksanakan di sini. Atau ada yang baru dengar. Mungkin ada yang baru dengar gitu ya. Ya nggak apa-apa. Tapi tadi, memang ini penamaan saja. Nah terus sholat tasbih gimana? Kenapa dinamakan sholat tasbih? Karena di dalam sholat itu diperbanyak tasbih. Bahkan dalam satu riwayat itu disebutkan, ini hadisnya dari sahabat Abdullah bin Abbas, Rasulullah SAW bersabda kepada Abbas, Abdullah punya ayah namanya Abbas. Abbas itu pamannya Rasul. Abdullah itu adalah sepupunya Rasul. Nah Abdullah bin Abbas meriwayatkan dari ayahnya Abbas bin Abdul Muthalib. Rasul pernah menyampaikan, wahai Abbas, mau gak saya berikan kepada kamu satu amalan yang disebutkan dalam hadis ini apa? Mau gak, kata beliau, wahai Abbas, sungguh aku akan memberimu, aku akan memberimu, aku akan memberimu, dan aku akan melakukannya karena engkau. 10 perkara jika engkau melakukan, maka Allah akan mengampuni dosa-dosamu, yang awal, yang akhir, yang lama, yang baru, yang tidak sengaja atau yang sengaja, yang kecil atau besar, yang sembunyi atau terang-terangan. Kan ini 10 hal. Coba 10 hal itu apa? Allah akan mengampuni dosamu yang awal dan akhir, lama dan baru, kemudian sengaja tidak sengaja, besar kecil, sembunyi atau terang-terangan. Kan ada orang dosa itu terang-terangan, tapi ada juga yang sembunyi-sembunyi. Maka kata Rasulullah SAW, engkau membaca surat Al-Fatihah dan surat lainnya. Jadi sholatnya apa? Allahu Akbar, kemudian baca Al-Fatihah, kemudian setelah itu baca surat.
Nah, setelah baca surat maka apa? Setelah baca surat maka ucapkanlah tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 15 kali. Berarti kan kapan bacanya? Jadi bacanya berarti kalau dipraktekkan begini. Jadi saya berdiri ya, baca saya berdiri baca Fatihah kemudian baca surat. Kemudian setelah itu apa? Sebelum saya ruku baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Baca 10-15 kali. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Baca 15 kali. Kemudian apa? Setelah itu ruku, baca doa ruku seperti biasa. Kemudian setelah itu apa? Ketika ruku, nah kan berarti ruku nih. Nah ruku, nah kan baca doa biasa. Nah kalau biasa kan kita sami Allahu liman hamidah langsung, ini enggak. Setelah doa ruku itu maka apa? Baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Baca 10 kali. Nah berarti kan berapa tuh? 15 tambah 10 25. Kemudian setelah itu i'tidal, baca doa sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamdu atau mil'us samawati dan seterusnya atau sampai di situ. Maka baca lagi 10 kali. Jadi berapa? 35. Kemudian sujud. Nah, sujud kan berarti sekali ini sujud. Sujud baca doa sujud. Kemudian setelah sujud baca lagi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 10 kali. Jadi 45. Kemudian duduk di antara dua sujud. Biasa baca. Nah, baca doa, kemudian sebelum sujud yang kedua baca lagi 10 kali. Jadi 55. Kemudian setelah itu apa? Kemudian sujud lagi dan bacalah tasbih 10 kali. Jadi maksudnya sujud kedua baca 10 kali. Nah, kemudian apa? Duduk istirahat. Jadi kan sujud berarti kan baru 65. Nah, kemudian bangkit dari sujud sebelum berdiri duduk. Namanya duduk istirahat. Baca 10 kali. Maka kata Rasulullah SAW, itulah 75 kali dalam satu rakaat. Jadi dalam satu rakaat berapa? 75 kali. Dan lakukan sampai 4 rakaat. Jadi sholatnya 4 rakaat. Jika engkau mampu melakukan setiap hari, lakukan. Kalau tidak bisa setiap Jumat, artinya sepekan sekali. Kalau tidak bisa setiap bulan. Kalau tidak bisa setahun sekali. Kalau tidak bisa, lakukanlah sekali seumur hidup. Hadis riwayat Imam Abu Daud. Nah, ada yang pernah melakukan di sini? Belum ada? Berarti ada satu. Berarti nanti kita praktekkan ya. Ya kapan prakteknya ini? Minggu depan, jadi minggu depan kayaknya praktek sholat tasbih dulu. Ya bagalah, mau berjamaah boleh, mau sholat sendiri juga boleh. Silakan aja. Kalau saya mempraktekannya waktu itu pas saya sedang camping, sedang mukhoyam. Itu saya praktekkan, ya praktekkan waktu itu ketika saya di Subang, berapa? Waktu itu kita 2 malam di Jumat, Sabtu, Ahad. Jadi Ahad baru pulang, berangkat hari Jumat. Itu dari hari Jumat Sabtu, Ahadnya kita melaksanakan itu di sepertiga malam terakhir. Jadi kapan dilakukannya silahkan kapanpun. Mau siang, mau sore, maksudnya mau siang, mau malam, boleh silahkan. Tapi bagusnya tidak di waktu yang terlarang. Ya, tidak di waktu yang terlarang. Contohnya ba'da subuh jangan. Kalau mau setelah syuruk contohnya. Itu boleh. Dilaksanakan 4 rakaat. Nah, mau 2-2 boleh. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam boleh. Mau 4 rakaat langsung juga boleh, silahkan saja. Nah, berarti kan kalau 2 salam berarti apa? Kalau 2 kali salam berarti apa? Pas rakaat kedua berarti apa? Kan rakaat pertama tadi sujud kedua, kemudian duduk istirahat, baca subhanallah walhamdulillah 15 kali, 10 kali setelah itu apa? Berdiri. Nah, pas berdiri kemudian apa? Sama seperti baca Fatihah, baca surat. Nah, tadi lakukan lagi 15 kali ketika berdiri, kemudian ruku 10, i'tidal 10, sujud 10, duduk di antara 2 sujud 10, sujud lagi 10. Kemudian apa? Setelah itu apa? Setelah itu mau tahiyat kan? Nah, sebelum tahiyat baca at-tahiyatulillah, baca lagi 10. Jadi total 75. Laksanakan 4 rakaat dan itu adalah sama dengan kita bertasbih 75 kali 4 berapa? 300 kali. Nah, para ulama mengatakan hadis ini memiliki beberapa jalur. Nah, memang para ulama berbeda pendapat tentang kesohihan hadis ini. Nah, seluruh jalur periwayatan tersebut tertuang dalam kitab hadis Sunan Ibnu Majah, Imam Abu Daud, At-Tirmidzi dan Ibnu Huzaimah. Para ulama berbeda pendapat tentang hukum sholat tasbih. Sebagian ulama ada yang mengatakan
sebagian mengesahihkan hadis ini, tapi sebagian ulama mendhaifkan. Nah, Imam Ibnu Qudamah mendhaifkan hadis tersebut, namun beliau tetap mengamalkannya. Sebab dhaif itu boleh diamalkan kalau dalam fadhailul amal. Nah, jadi intinya mah hadis ini sahih atau tidak itulah para ulama berbeda pendapat. Sehingga hukumnya juga sama, ada yang mengatakan sunnah. Kenapa dia mengatakan sunnah? Karena hadisnya sahih. Menurut mereka, di antara Imam Nawawi, Imam Ghazali, Ibnu Salah, Ibnu Hajar Al-Asqalani, Ibnu Hajar Al-Haytami, Imam Asy-Syirbini, Imam Ar-Ramli, Imam As-Suyuti, Imam Al-Buhuti, dan Syekh Albani. Tapi ada yang mengatakan boleh-boleh aja, mau melaksanakan silakan, enggak juga nggak apa-apa. Tapi ada yang mengatakan bid'ah. Nah, ini jumlahnya tadi 4 rakaat, bisa 2, bisa 4 rakaat. Nah, tadi ini 7. Bagaimana tata cara sholatnya? Yang membedakan ini aja, membaca tasbih 75 kali dalam setiap rakaat. Baca Fatihah, baca surat 15 kali, ruku 10 kali, i'tidal 10 kali, kemudian sujud pertama 10 kali, duduk di antara sujud 10 kali, kemudian membaca tasbih ketika sujud kedua 10 kali, dan kemudian duduk istirahat sebelum bangun, itu baca 10 kali. Afdolnya dikerjakan sehari sekali, atau seminggu sekali, atau sebulan sekali, atau setahun sekali. Kalau nggak bisa, sekali seumur hidup. Nah, apa keutamaannya? Keutamaannya itu adalah, ya disebutkan di sini, para ulama mengatakan orang yang mengerjakan sholat tasbih maka Allah akan mengampuni semua dosanya. Baik yang pertama terakhir, dahulu yang baru, tidak sengaja, yang besar atau kecil, yang tersembunyi ataupun besar. Hal ini sebagaimana disebutkan tadi. Bahkan dalam hadis lain, siapa yang membaca subhanallah wa bihamdi 100 kali akan diampuni dosanya walau sebesar buih di lautan. Kalau ini membaca subhanallahnya berapa kali? 300 kali, gitu kan. Ini adalah kaitan dengan keutamaan ini. Salat yang kemudian surat yang dibaca surat apa? Silahkan saja, ya. Suratnya adalah, walaupun di sini kata Imam Suyuti dianjurkan membaca Al-Hakumut dan Wal Asri, kemudian Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Jadi rakaat pertama Al-Hakumut, rakaat kedua Al-Asr, rakaat ketiga Al-Kafirun, rakaat keempat Al-Ikhlas. Itu kata Imam As-Suyuti kaitan dengan ini. Nah, kemudian ada yang disebut dengan sholat hajat. Ada yang tahu sholat hajat? Sholat hajat itu sholat yang dikerjakan dalam rangka meminta sesuatu agar hajat dan keinginan kita dikabulkan. Itu namanya sholat hajat. Jadi sholat hajat itu adalah sekali lagi sholat yang dilakukan agar keinginan kita terkabulkan. Itu namanya adalah sholat hajat, ya. Walaupun ulama lain mengatakan di sholat terkadang disebut sholat hajat, ya. Karena disebutkan dalam sebuah hadis, man kana tahu hajatun ilallah au ila ahadi min bani adam falyatawaddo falyuhsinil wudu. Di sini hadisnya. Siapa yang punya hajat kepada Allah atau kepada manusia, hendaklah dia berwudu dan memperbaiki wudunya, maksudnya menyempurnakan wudunya. Nah, di sini summal yusolli raqatain, kemudian sholatlah 2 rakaat. Jadi kalau antum ada kebutuhan, ya Allah duit saya udah mau habis padahal baru tanggal 21 gitunya, berdoa sama Allah. Tapi jangan hanya berdoa, ikhtiar. Ya, ikhtiarnya apa? Ya bekerja, mungkin nyari sampingan setelah pulang kerja. Kan boleh gitu ya. Tapi ikhtiar. Contohnya antum teh belum punya jodoh gitunya, ya Allah sholat. Ya Allah saya belum punya jodoh. Enggak apa-apa. Atau jodohnya sudah ada gitu diincar, cuman dianya masih cinta bertepuk sebelah tangan. Nah, itu kan berdoa aja, minta sama Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya dikasih alhamdulillah, enggak dikasih insya Allah yang terbaik. Gitu aja ya. Kemudian hendaklah memuji Allah dan bersalawat kepada Nabi. Kemudian ucapkanlah doa ini, la ilaha illallahul halimul karim, subhanallah rabbul arsyil azim, alhamdulillahi rabbil alamin, as'aluka mujibati rahmatika wa azaimu maghfiratika wal ghanimata min kulli birrin was salamata min kulli ism. La tada' lidan ban illa ghafarta wa la hamman illa farrajta wa la hajatan hiya laka ridwan illa qadaita ya arhamar rahimin. Setelah baca itu, silakan kamu berdoa apapun baik dunia ataupun akhirat, Allah akan kabulkan. Inilah yang jadi dalil sholat hajat. Memang tidak ada sholat khusus gitu ya. Tapi sebagian ulama mengatakan ini sholatnya adalah sholat yang khusus. Makanya mayoritas ulama mengatakan sholat ini hukumnya sunnah. Artinya kita boleh melakukan sebab ada dalil yang melakukan apa yang mengajarkan tentang ini. Jumlah rakaatnya bisa 2, bisa 4 rakaat, bisa 12 rakaat, silahkan. Ya, itu adalah bebas. Ustaz, boleh nggak kalau sholatnya dilakukan di sepertiga malam terakhir? Boleh, silahkan. Saya kemarin pas umroh tuh lihat ada jemaah ya di Masjid Nabawi, tapi di luar gitu ya, berjamaah gitu ya. Dia mengatakan, mari kita sholat sunat taubat.
mari kita sholat hajat, mari kita sholat tasbih. Ya silahkan kalau mau. Ya, tapi ini tadi sekali lagi, ini memang sebagian ulama mengatakan tidak perlu lah. Nah, sholat mah sholat apa saja. Tapi sebagian mengatakan sholat taubat. Sholat hajat. Kemudian ada sholat taubat. Kalau taubat itu adalah sholat sunat yang dikerjakan dalam rangka bertaubat kepada Allah atas semua dosa yang dilakukan supaya Allah mengampuni. Karena ini hadisnya sama. Tidak disebutkan sholat taubat secara khusus. Inni kuntu rajulan idza sami'tu Rasulullah hadisan nafa'ani Allah bima minhu bima sya'an yanfa'ani bihi. Wa idza haddatsani rajulun min ashabi istakhlaftuhu fa idza halafa li saddaqtuhu wa innahu haddatsani Abu Bakar wa sadaqa Abu Bakar. Qala sami'tu Rasulullah yaqul. Ini hadisnya adalah saya mendengar dari sahabat Abu Bakar mendengar dari Nabi bersabda, "Ma min rajulin yudnibu dzanban." Tidak ada seorang laki-laki melakukan satu dosa. Fayatawaddau fayusinul wudu. Kemudian dia wudu dan memperbaiki wudu. Summa yusalli rakaatain. Ini mirip ya hadisnya. Kalau tadi kan siapa yang punya hajat, maka ambil wudu, sholat 2 rakaat. Kalau ini siapa yang melakukan dosa, kemudian ambil wudu, sholat 2 rakaat. Kalau tadi silahkan memuji Allah, sholawat, berdoa. Kalau ini apa? Kemudian minta ampun kecuali Allah akan ampuni. Maka para ulama mengatakan karena di sini kemudian dia minta ampun maka Allah ampuni, maka apa? Berarti itu sholat sunat taubat. Ini adalah kalau kita berbicara tentang sholat sunat taubat ini. Mayoritas ulama mengatakan sholat ini termasuk sholat sunnah. Ya, dan para ulama mengatakan sholatnya adalah sholat sunat. Rokaatnya berapa? Rokaatnya bisa 2 rokaat. Ya, ini adalah rokaatnya 2. Cuman apa? Wudu, sholat 2 rokaat, kemudian memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus sholat istikharah. Yang berikutnya ada sholat istikharah. Sholat istikharah itu kan sholat karena meminta ada pilihan. Pilihan ini tidak mesti 2, bisa jadi pilihannya 1. Contohnya apa? Antum teh mau melamar seorang gadis, baik atau enggak gadis ini? Istikharah. Tapi jangan sampai istikharahnya begini, saya mah ada suka banget sama dia, berdoanya, ya Allah, jika dia baik dekatkan. Ya Allah, jika dia kurang baik, perbaikilah dia dan jadikanlah dia untuk saya. Jika dia jodoh saya, ya Allah dekatkan. Jika bukan jodoh saya, ya Allah jodohkan dia untuk saya. Kita memaksa gitu ya. Jadi kalau sholat istikharah itu tidak boleh ada kecenderungan. Kan istikharah itu meminta memilih kan. Jadi kalau antum punya kecenderungan namanya bukan istikharah. Makanya kalau istikharah itu apa? Kita memohon petunjuk kepada Allah. Sehingga hati kita kosongkan. Pokoknya nama saya, ya Allah jika ini baik, dekatkan untuk saya. Jika tidak baik, jauhkan. Jangan sampai jika dia baik, ya Allah dekatkan. Jika tidak baik, baikkan dia. Jika jodoh, dekatkan. Dia bukan jodoh, jodohkan buat saya. Kan nggak seperti itu. Nah ini adalah kaitan dengan sholat istikharah. Ini memang ada hadisnya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Jadi ini hadisnya sahih. Kalau tadi sholat hajat dan sholat taubat dan sholat tasbih itu para apa? Sholat tasbih itu kan para ulama berbeda pendapat tentang kesahihannya. Tapi Pak, kalau sholat ini adalah para ulama sepakat. Jumlah rokaatnya 2, boleh dikerjakan kapanpun waktunya kecuali waktu terlarang. Makanya tadi, sholat taubat, sholat tasbih, sholat istikharah, itu bagusnya tidak boleh dilakukan di waktu yang terlarang. Namun yang lebih utama untuk mengerjakan istikharah adalah pada pagi hari setelah sholat isyraq atau sebelum sholat duha. Hari di kita makan namun istikharah malam supaya mimpi. Padahal ya, kalau kita berbicara tentang sholat istikharah ini, bagaimana jawabannya? Jawabannya itu tidak mesti dengan tata cara mimpi. Makanya mengenai tata caranya sholat 2 rakaat kemudian berdoa. Ada juga sholat apa saja kemudian berdoa. Ada yang ketika berdoa saja istikharah begitu. Yang pertama sholat istikharah memang doa. Atau sholat tahajud doa. Atau hanya berdoa saja. Itu boleh kalau kita berbicara tentang istikharah ini. Nah sholat istikharah ini adalah, nah sebelum istikharah, maka kalau bisa istisyarah dulu. Maksud istisyarah itu apa? Minta pandangan dari yang lain. Minta arahan dari orang tua, guru, kiai, ustadz, ataupun apa. Gitu. Jadi kalau kita punya pilihan, minta pertanyaan. Maksud pertanyaan itu minta pandangan. Besok kan antum tanggal 27 mau memilih. Maka tanya kepada siapa. Mungkin di dekat rumah ada kiai, ada siapa gitu, orang-orang soleh. Tanya, kira-kira saya kalau milih calon wali kota Bandung siapa? Ya, itu kan seperti itu. Kira-kira kalau milih calon gubernur siapa? Nah, mungkin kata ustadznya bilang gitu ya. Kalau milih calon gubernur itu pilih yang
soleh gitu ya, yang punya welas asih kepada masyarakatnya. Ya, itu kan bisa kan seperti itu. Jadi kita meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sebelum itu apa? Antum mau melamar seorang gadis, tanya dulu kira-kira baik atau enggak. Nah setelah itu minta. Kan seperti itu gitu ya. Atau antum pas mungkin memilih mau beli rumah gitu ya. Ini teh mau di Sumarekon atau di Kota Baru Parahyangan gitu. Antum memilih yang mana ya? Dua nana we cenah aya duitnya mangga. Kan seperti. Maka apa? Kita minta pandangan dulu kira-kira gimana nih gitu. Nah, ini kan makanya disebut dengan di sini adalah disebut dengan istikharah, istisyarah. Jadi sebelum kita melaksanakan salat ini maka apa? Maka baiknya adalah kita istikharah, kita istisyarah dulu. Jadi sebelum kita melaksanakan salat ini maka apa? Maka baiknya adalah istisyarah dulu. Kemudian yang kedua adalah setelah istikharah untuk perkara sunnah ataupun mubah itu boleh. Jadi istikharah itu untuk perkara sunnah atau mubah. Ari wajib mah teu kudu. Saya rek sholat wajib sholat subuh istikharah lah, nggak perlu ya. Jadi antum mau haji nggak usah istikharah dulu. Tapi untuk perkara sunnah atau mubah saja. Contohnya antum mau milih tempat belajar kira-kira di mana? Saya mau kuliah kira-kira di mana ya? Atau milih calon istri, atau mungkin kalau memilih tempat kerja gitu ya. Maka sebaiknya tidak boleh melakukan istikharah untuk sesuatu yang wajib, sesuatu yang haram, yang makruh nggak perlu. Saya mau puasa Ramadan istikharah lah, puasa entau nggak usah. Ya, contohnya saya teh berzina atau jangan ya istikharah dulu itu nggak usah, itu mah nggak usah makanya hanya sesuatu yang boleh dan sesuatu yang sunnah saja itu kan. Ini adalah sebagai contoh para ulama mengenai perkara sunnah atau mubah adalah apa yang disampaikan oleh Imam Nawawi, fa'ammal wasitu faqad jumi'at fi syarhi jumlan mufarraqat. Dalam kitab Al-Usul telah menyimpulkan beberapa syarah dan akan saya rapihkan insyaallah. Adapun kitab Al-Muhadzab aku telah istikharah. Jadi beliau itu menulis buku istikharah dulu. Imam Nawawi itu menulis buku namanya Al-Muhadzab. Bukunya 23 jilid, istikharah dulu. Bisa kebayang gitu ya, ini kan kaitan dengan ini. Nah, boleh perkara ringan atau berat. Jadi istikharah itu mau perkara ringan, perkara berat itu boleh. Ini adalah kaitan dengan istikharah. Dianjurkan melakukan istikharah memang 7 kali katanya. Apabila sudah melakukan istikharah namun belum juga mendapatkan kemantapan hati, maka dianjurkan melakukan istikharah sebanyak 7 kali. Hal ini sebagaimana dalam hadis riwayat Anas mengatakan, "Idza hamamta bi amrin fastakhir rabbaka fi hisab amarat, sumandur ila alladhi yasbiqu ila qalbika fa innal khaira fihi." Anas, kalau kamu menginginkan sesuatu, istikharah kepada Allah sebanyak 7 kali. Kemudian lihatlah mana yang lebih sesuai dengan hatimu, sesungguhnya di dalamnya pasti ada kebaikan. Tadi kita kan apakah istikharah itu harus mimpi? Jawabannya tadi kita makanya istikharah malam supaya naon? Mimpi. Istikharah pada jam 2 atau jam 3 gitunya supaya mimpi. Tidur mimpi ternyata mimpina diunaku debt collector gitu. Atau gak jadi ya. Jadi tidak mesti mimpi. Memang di antara kemantapan hati atau condong hati terhadap sesuatu itu adalah para ulama mengatakan kita lakukan tidak harus dengan sebuah mimpi, tapi mungkin kecenderungan hati kita. Makanya kalau istikharah harus kosong kitanya. Kalau kita cenderung ke seseorang ya gimana mau istikharah? Makanya tadi kalau istikharah apakah ini baik atau buruk? Nah itu kita istikharah. Itu adalah kalau kita berbicara tentang istikharah ini. Tapi itu mungkin yang saya sampaikan dulu ya, mungkin ada beberapa pertanyaan mangga. Sebelum nanti kalau memang masih ada waktu nanti saya lanjutkan kembali.